Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Lintang Nurmalasari, NIM E 2019-1110 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan kembali materi yang sudah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Materi yang saya akan jelaskan adalah tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, atau bisa disebut juga dengan ekonomi tiga sektor. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu ekonomi tiga sektor. Jadi, ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan pada sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Lain halnya dengan ekonomi dua sektor yang sudah kita bahas kemarin, yang hanya meliputi dalam sektor rumah tangga dan perusahaan saja. Pada ekonomi tiga sektor ini, pemerintah ikut ambil alih di dalam perekonomian tersebut. Nah, setelah kita mengerti dan mengetahui apa itu ekonomi tiga sektor, di sini kita akan melanjutkan dengan siklus pada perekonomian tiga sektor. Nah, dalam siklus perekonomian tiga sektor ini terdapat tiga sektor yang menyertai di dalamnya. Yang pertama itu ada perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Perusahaan di sini berperan sebagai produsen yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga dan pemerintah itu sendiri. Nah, untuk pemerintah di sini dia berperan sebagai penerima pajak yang diambil dari atau dibayar dari perusahaan dan rumah tangga atau konsumen. Untuk rumah tangga sendiri berperan sebagai konsumen dan pembayar pajak untuk pemerintah. Seperti itu. Jadi siklusnya itu hanya seperti itu saja. Nah, setelah kita mengetahui apa itu ekonomi tiga sektor dan bagaimana siklus dalam ekonomi tiga sektor itu, maka kita akan melanjutkan dengan adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum adanya perdagangan LN pada ekonomi tiga sektor, maka ekonomi tiga sektor masih sering disebut dengan ekonomi tertutup. Selanjutnya, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Nah, di sini alirannya itu yang pertama ada pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Ini disebut dengan pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan ini termasuk dalam pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari pemerintah ke rumah tangga dan perusahaan ini termasuk dalam pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan perusahaan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama adalah ditabung atau S, yang kedua membayar pajak T, dan yang ketiga membiayai konsumsi atau C. Dalam membayar pajak T, dalam keseimbangannya itu berlaku persamaan Y sama dengan C plus I plus G, sedangkan tiap pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T. Selanjutnya adalah syarat keseimbangan. Penawaran agregat AS sama dengan agregat demand AD. Dalam perekonomian tanpa melakukan perdagangan LN, maka AS sama dengan Y. Sehingga pendapatan nasional berlaku C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T. I plus G di sini berlaku sebagai suntikan, S plus T di sini berlaku sebagai bocoran. Nah, selanjutnya adalah pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung. Apa sih pajak langsung itu? Jadi, pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Dan apa sih pajak tidak langsung itu? Jadi, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya akan dipindahkan kepada orang lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif. Persen pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional. Persen pajak tetap untuk berapapun tingkat kenaikan dan penurunan pajak tersebut. Yang ketiga, pajak progresif. Persen pajak naik untuk pendapatan naik. Nah, untuk materi yang terakhir adalah efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan.
Yang pertama, pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T sehingga YD sama dengan Y min T. Karena YD turun, maka konsumsi dan tabungan akan turun. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.